Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian? Saya berharap semoga keadaan kita sehat walafiat. Baiklah, saya membuat kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana masyarakat dapat menghadapi masa pandemik COVID yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian, sesuai dengan judul video saya di sini, saya hanya ingin mengulas kembali atau mengulang kembali serta mengingatkan kembali bagaimana munculnya COVID-19 di dunia maupun di Indonesia. Jadi mulanya itu COVID-19 ini muncul di Wuhan, Cina beberapa bulan yang lalu, sudah lama mungkin, karena virus yang berasal dari hewan-hewan liar maupun hewan eksotis seperti kucing, kelelawar maupun tikus. Nah, jadi ini beberapa bulan yang lalu dunia sedang memperbincangkan virus ini karena di belahan dunia sudah terpapar virus ini, virus yang sangat mematikan, virus yang sangat berbahaya karena virus ini menyerang saluran pernafasan kita dan dapat mematikan. Jadi virus ini sangat berbahaya sekali sehingga banyak diperbincangkan di negara manapun. Jadi virus COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari hewan eksotis seperti kucing, kelelawar maupun tikus, yang dimana hewan-hewan ini diperjualbelikan di Wuhan, Cina. Mereka memiliki pasar hewan yang dimana menjual hewan-hewan tersebut. Jadi biasanya hewan ini akan dikonsumsi mereka. Kemudian virus yang ada pada hewan tersebut pindah kepada manusia, dan manusia memindahkan virus tersebut kepada manusia lain. Jadi virus itu saling berpindah-pindah. Jadi yang menyebabkan virus itu dapat menyerang kita karena daya imun kita yang rendah. Misalnya orang yang mudah atau gampang sekali terpapar oleh virus ini yaitu orang yang memiliki daya imun rendah seperti anak-anak maupun lansia. Jadi pada waktu terdengarnya ada 2 warga negara Indonesia yang terpapar oleh virus ini, kemudian pemerintah Indonesia dengan cepat mengantisipasi penularan atau penyebaran virus ini agar masyarakat Indonesia tidak terpapar oleh virus ini, yaitu pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjaga atau melakukan social distancing maupun physical distancing yang diterapkan pemerintah di Indonesia untuk tidak menularkan virus tersebut ke masyarakat yang lainnya, sehingga pemerintah menjaga betul dan bagaimana agar virus ini tidak terpapar di negara Indonesia ini. Kemudian pemerintah menetapkan peraturan atau membuat peraturan untuk masyarakat agar bekerja atau melaksanakan aktivitas di rumah maupun belajar di rumah. Jadi karena virus ini akhirnya banyak masyarakat yang panik dan ketakutan. Itu menyebabkan daya imun kita semakin menurun apabila kita takut akan virus tersebut. Jadi, pemerintah membuat peraturan itu agar tidak bertambahnya penularan virus COVID-19 di Indonesia. Jadi karena masyarakat panik dan takut akan virus ini, sehingga masyarakat mendengar berbagai media-media atau berita-berita mengenai virus ini yang membuat mereka menjadi khawatir akan virus ini, yang membuat mereka takut akan terpaparnya mereka dengan virus ini. Jadi dari berbagai media atau informasi yang didapat atau didengar oleh masyarakat, dari media-media, bahwa angka kematian lebih tinggi daripada angka kesembuhan. Jadi bulan lalu seperti itu, tapi sekarang angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka kematian. Tetapi kasus di Indonesia selalu bertambah, mencapai angka puluhan ribu kasus. Nah, jadi karena itu
warga atau masyarakat menjadi panik akibat terpaparnya semakin meluasnya atau bertambahnya virus ini yang bertambah di Indonesia. Akibat ketakutan yang berlebihan yang dirasakan oleh masyarakat karena virus ini, maka virus ini akan lebih mudah menyerang sistem pernapasan kita, sehingga dengan daya imun kita yang menurun, maka kita akan lebih gampang tertular oleh virus yang mematikan ini atau COVID-19 ini. Jadi kita harus lebih berpikir positif dan menahan segala kekhawatiran atau menahan diri kita, memperkuat diri kita, berpikir selalu membuang segala pikiran yang negatif. Jadi yang menjadi kendala para medis yang terlambat dalam menangani atau memutus mata rantai penularan COVID-19 yaitu kurangnya APD atau alat pelindung diri di rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi karena banyak masyarakat Indonesia yang menimbun masker untuk keperluan medis, untuk para medis, dokter-dokter ataupun perawat-perawat dalam menangani pasien yang sedang terkena paparan virus corona di rumah sakit. Karena kurangnya APD di rumah sakit Indonesia yang ada di Indonesia, jadi masyarakat yang memiliki hati dermawan, maka masyarakat biasa maupun artis-artis telah melakukan penggalangan dana atau melakukan donasi untuk alat pelindung diri maupun biaya untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien-pasien yang terkena atau sudah terpapar virus corona yang berada di rumah sakit. Karena adanya virus ini, jadi pun pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan seperti mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian memakai masker jika diperlukan jika keluar rumah, dan masker juga diperlukan untuk orang yang sakit. Kemudian karena peraturan yang sudah dibuat pemerintah yang menyuruh masyarakat agar tetap di rumah saja, namun beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka membandel atau tidak mau mendengarkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar untuk tidak keluar rumah karena hal atau urusan yang mendesak. Mereka malah menongkrong atau malah mengumpul-ngumpul, berkerumun di tempat keramaian. Ini yang sangat membuat fatal atau bisanya dampak persebaran ini semakin cepat, karena jika kita melakukan kerumunan di luar, maka virus ini akan cepat menular kepada masyarakat. Jadi pemerintah menyarankan agar masyarakat tetap di rumah saja dengan mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah agar memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan tujuan pemerintah agar polisi juga sudah berpatroli untuk melihat bagaimana lingkungan masyarakat, yang masih melihat kondisi masyarakat atau di lingkungan masyarakat, apakah masih ada warga-warga atau masyarakat yang masih membandel dan tidak mau menuruti peraturan yang sudah dibuat pemerintah, misalnya tetap masih berkerumun atau menongkrong maupun di luar, di tempat umum maupun di pinggir jalan. Kemudian patroli yang dilakukan polisi agar menyuruh masyarakat yang berada di luar rumah agar masuk ke dalam rumah untuk mengantisipasi penyebaran atau penularan COVID-19 yang ada di Indonesia, agar COVID-19 ini cepat hilang atau pergi atau tuntas dari Indonesia ini. Sedangkan masyarakat yang sedang berada di luar dan melakukan aktivitasnya seperti biasa, kemungkinan polisi akan mempatroli kembali masyarakat yang berada di luar untuk menyuruh mereka masuk ke dalam rumah dan melakukan aktivitas di rumah saja, kecuali memang aktivitasnya itu atau pekerjaan itu sangat berat untuk ditinggalkan karena untuk biaya kehidupannya, misalnya seperti mengojek. Dan pemerintah telah memutuskan waktu itu membuat atau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terpapar akibat paparan virus
COVID itu memberikan sumbangan atau sembako kepada masyarakat agar masyarakat tetap di rumah saja untuk tujuannya memutus mata rantai penularan COVID-19. Jika masyarakat di rumah saja dengan melakukan aktivitasnya seperti bekerja maupun belajar, maka lingkungan atau lingkungan di luar akan terasa sepi. Itu akan menyebabkan cepatnya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kerjasama. Kerjasama di sini merupakan kerjasama adalah suatu kerjasama yang dilakukan orang atau per orang maupun kelompok, yang dimana pada sistem Indonesia kerjasama itu merupakan suatu bentuk gotong royong yang dilakukan oleh keluarga, tempat kerja maupun pemerintah dan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kita melakukan kerjasama agar memutus mata rantai penularan COVID-19 ini? Yaitu kita harus bekerja sama dengan cara yang baik. Bagaimana cara-cara yang baik dalam bekerja sama? Yang pertama, kita tuh harus fokus kepada tujuan. Kita harus mengetahui tujuan kita apa dalam melakukan kerjasama tersebut, yaitu tujuan kita yang pertama adalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Kemudian segera membantu masyarakat agar yang lain tidak terpapar virus ini. Kemudian kita mengingat definisi atau peran kita sebagai apa. Jadi definisi atau peran kita sebagai masyarakat adalah sebagai orang yang dapat dipercaya oleh pemerintah agar mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. Kemudian pemerintah juga mengetahui perannya masing-masing. Pemerintah membuat peraturan agar mengatur masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan pelanggaran yang telah dibuat pemerintah, peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Sedangkan peran para medis adalah menyembuhkan pasien-pasien yang sudah terpapar virus corona, yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang menjalankan tugas-tugasnya, menyembuhkan pasien-pasien yang telah terpapar virus corona. Kerjasama berikutnya yaitu membagikan informasi. Pemerintah bekerja sama dengan seluruh masyarakat maupun para medis, terutama pemerintah harus membagikan informasi yang berasal dari pemerintahan sana yang dibagikan kepada masyarakat agar diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak ada rumor atau isu-isu yang menjadi simpang siur. Ketika informasi didapat dari masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana perkembangan COVID di Indonesia. Bila pemerintah tidak memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat maupun warga, maka akan berdampak negatif bagi masyarakat, terutama masyarakat awam, karena masyarakat awam hanya mendengar tanpa mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Masyarakat awam hanya mendengar dari satu pihak tanpa mengetahui informasi yang sebenarnya. Jadi pemerintah harus membagikan informasi yang didapat di luar sana terkait dengan bagaimana perkembangan virus di Indonesia, apakah sudah membaik atau malah sebaliknya. Masyarakat Indonesia harus tahu dan dapat mengantisipasi penularan tersebut. Dengan bekerja sama seperti itu, membagikan informasi setiap saat, pasti akan membantu pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah jadilah seorang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Artinya, kita harus dapat dipercaya oleh pemerintah. Karena ketika kita menjalankan peraturan yang dibuat pemerintah, maka pemerintah akan percaya kepada kita. Kemudian sebaliknya, jika pemerintah dapat dipercaya, maka kita pun dapat diandalkan. Kita akan mematuhi peraturan pemerintah, peraturan yang telah dibuat pemerintah. Jadi sesama kita bekerja sama ini sangat perlu, karena kita harus dapat dipercaya dan harus dapat diandalkan. Itu akan mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Jika kita percaya kepada pemerintah dan para medis, maka mereka akan percaya kepada kita.
kita juga dapat diandalkan karena dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Itu akan membuat suatu hal yang positif bagi pemerintah, para medis maupun masyarakat yang lain jika kita sudah menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian adalah mendengar. Jadi, kita harus mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tetap di rumah saja dengan melakukan semua aktivitas seperti bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Dan ini akan mencepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita harus sabar. Sabar ini harus dilakukan oleh seluruh, misalnya masyarakat, para medis, maupun pemerintah. Kita tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan atau mengambil sebuah keputusan. Karena ketika kita bersabar, maka hasil yang didapat akan menuai hasil yang positif. Karena jika kita bersabar menanti hilangnya virus yang ada di Indonesia ini, maka kita akan lebih mudah dalam menangani berbagai macam rintangan dan halangan yang kita hadapi. Kemudian kita harus saling mendukung satu sama lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antara pemerintah dengan para medis, maupun para medis dengan pasien-pasien yang sudah terkena COVID-19 maupun yang sembuh atau yang tidak atau pemerintah dan tidak terpapar sama sekali. Jadi lingkungan kita ini harus saling mendukung satu sama lain sehingga kita dengan mudah memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Indonesia. Dukungan itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi kepada lansia maupun anak-anak yang imunnya rendah. Jadi mereka tetap kuat dan tidak khawatir dengan apa yang terjadi di luar sana, dengan mewabahnya virus ini, dengan bertambahnya kasus COVID-19 yang berada di Indonesia. Jadi dengan memberikan dukungan, semangat, dorongan, maupun motivasi kepada pasien yang sudah terkena COVID maupun yang tidak, maka akan membuat hal yang positif bagi kita semua, masyarakat Indonesia, pemerintah maupun para medis, untuk tetap semangat dan menjaga diri, memberikan kekuatan pada diri untuk terhindar dan tidak terpapar oleh virus COVID-19 yang sangat mematikan dan berbahaya. Ini virus sangat mematikan dan berbahaya karena virus ini menyerang sistem pernapasan kita. Jika kita sudah lansia, maka virus ini akan sangat mudah kita dapatkan atau terpaparnya kita terhadap virus ini. Karena imun kita, jika kita sudah lansia, maka imun kita itu sangat rendah. Jadi mengakibatkan kita sangat mudah terpapar oleh virus ini. Akibatnya banyak masyarakat di Indonesia yang sudah terpapar virus ini, hampir bahkan sudah puluhan ribu masyarakat yang sudah terkena positif COVID-19, dan beberapa ribu yang sudah meninggal dunia. Namun yang paling kita syukuri dan harus kita syukuri selalu bahwa sekarang angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka kematian. Kita harus selalu bersyukur, bersabar, dan memberikan dukungan kepada siapapun, masyarakat di sekeliling kita maupun orang-orang di luar sana. Kita harus memberikan dukungan melalui media sosial yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana, walaupun mereka tidak kita kenal, tetapi melalui dukungan yang kita berikan melalui media sosial atau apapun itu dapat memberikan dampak positif bagi mereka agar tetap positif, berpikir positif, menghilangkan rasa-rasa dan berpikir negatif untuk tetap maju, tetap sehat, tetap menjaga diri mereka agar tidak terpapar virus corona saat ini. Jadi kerjasama yang terakhir, kita harus menunjukkan antusiasme kita kepada pemerintah maupun para medis. Jadi kalau kita menunjukkan rasa yang positif dan penuh harap kepada pemerintah maupun para medis, maka mereka akan merasa bahwa mereka dapat diandalkan. Mereka akan berusaha semampu mungkin dalam membantu atau menangani kasus COVID
yang sudah tersebar di negara Indonesia ini. Jadi kita harus tetap bersama, harus tetap bekerja sama, baik dengan masyarakat di sekeliling kita, dengan masyarakat di seluruh yang ada di Indonesia ini, maupun dengan pemerintah sekalipun dan para medis. Kita harus tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu bagaimana cara memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Dengan kita bekerja sama, kita akan mudah mencapai tujuan kita tersebut, yaitu tadi dengan bagaimana cara-cara kerjasama yang baik kepada masyarakat yang lain maupun pemerintah dan para medis. Di hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan pada saat masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama, tidak melakukan perjalanan maupun luar dan dalam negeri, kemudian tidak menongkrong maupun berkerumun, kemudian harus menjalankan protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah jika pergi keluar-keluar atau ke tempat-tempat umum. Kemudian memakan makanan yang sehat, yang tinggi protein seperti ikan dan sayuran. Kemudian tidak boleh pergi keluar jika tidak ada urusan yang mendesak. Jadi harus menjalankan physical distancing maupun social distancing, dan membatasi orang yang masuk ke dalam rumah, maupun kita harus membatasi pergi ke rumah-rumah orang, ataupun tidak usah pergi ke rumah orang sama sekali, tetap berada di rumah saja. Itu akan memberikan dampak positif untuk pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Kemudian kita tidak stres dan menjaga kebersihan, menjalankan social distancing dan batasi jarak dengan orang yang sudah lanjut usia. Selalu berpikir positif dan menjalankan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi intinya di sini kita tuh harus saling bekerja sama, karena dengan begitu penularan kasus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Semoga kasus ini akan berakhir segera di Indonesia dengan menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah. Jadilah baik untuk kebaikan bersama sehingga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Jangan egois, karena kita masyarakat saling-saling mendukung, saling mensupport, memberikan motivasi dan dorongan agar tetap kuat dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, sehingga masyarakat semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa merasakan ketakutan lagi, tanpa merasakan kekhawatiran, sehingga ketika hal yang positif dilakukan, berpikir positif, maka hasilnya akan baik. Jadi buanglah hal-hal negatif dan pikiran negatif, sehingga kita tetap kuat, sehingga kita tetap sehat dan menjaga daya imun kita untuk tetap berolahraga, beristirahat secukupnya, dan memakan makanan yang sehat. Bagikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian dapat melihat video ini dan menjalankan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Baiklah, saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.